misalnya dari ACC. Nah, di sini juga begitu. Ditulis misalnya PT apa, Sedayu gitu ya. Jalan apa misalnya ke ini tahun berapa? Misalnya kita beli tahun 2008 ya. Harganya waktu kita beli berapa? Utangnya. Asuransi itu tidak masuk. Tidak termasuk utang, itu kan penjaminan, Bu. Ya. Kartu kredit kalau ada utangnya silakan, bisa dicantumkan. Ya. Kartu kredit, ya. Ya, Pak? Utang koperasi termasuk. Ke pihak, maksud saya gini, ke semua pihak, baik orang pribadi maupun badan, kemana aja yang dianggap utang. Setelah itu baru dijumlah. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah diisi tadi ya. Siapa kira-kira yang utangnya lebih banyak daripada harta? Saya yakin nih hartanya pasti lebih banyak. Mudah-mudahan utang tidak ada. Kita tanggung kan harus dicek dengan KKP. Iya. Ya. Nanti kalau kita kasih tanpa KKP nggak apa-apa. Nggak apa-apa, soalnya kan self assessment ini Pak. Apa yang Bapak laporkan kita nggak benar, ya, kita nggak benar. Kecuali ada pemeriksaan baru diteliti lagi. Ya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Contohnya, ya, ya. Daftar susunan keluarga Ya. harus sesuai KK atau fakta. Jadi kalau Sesuai kakak. sesuai KK. Ya, sesuai kakak. Jadi faktanya kita menanggung mertua atau orang tua tapi tidak ada di kakak, nggak usah dimasukkan. Ya. Bukan ini kalau melihat ini sepertinya daftar yang ditanggung saja gitu. Iya. Karena dibilang hanya judulnya daftar susunan anggota keluarga gitu kan. Yang ditanggung sebenarnya nih. Nah, Kalau dilanjutin yang ditanggung. Jadi bisa Kalau suami ibu misalnya punya NPWP sendiri, tidak usah disantumkan. Ya, dia kan melaporkan sendiri nanti kan. Tapi kalau ibu memang menanggung suami, itu dicantumkan. Nah, minta tolong ibu sekalian, ini penting. Jadi kalau sebagai istri kita menanggung suami, ada pemberitahuan nanti ke kantor pajak bahwa suami saya adalah saya tanggung, bisa juga. Ya, karena di kita pada umumnya kan suami yang menanggung istri, tapi tidak ini ada kemungkinan istri juga menanggung suami. Nah, itu dicantumkan juga di sini. kalau udah pensiun suaminya. Ya. Nah, ini saya rasa udah selesai ya. Biar kita melangkah ke lampiran 1. Ya. kan istri punya NPWP. Iya. Berarti kan nggak dimasukin. Iya. Nah kalau anak masuk suami. Iya. Kalau istri nanti tanpa tanggungan, T0 misalnya, TK0, ini tidak ada tanggungan. Iya, kalau punya NPWP sendiri. Ya? Masuk. Kalau tidak punya NPWP masuk ke sini. Udah bisa kita lanjut? Oke. Ini ditutup, selesai ya. Minta tolong Bapak Ibu sekalian dilihat lampiran 1, 1770S lampiran 1. Lalu di sini diisi, jangan lupa NPWP tetap seperti yang tadi, sama nama dan tahun pajak ya, 2009. Nah, bagian A ya, bagian A itu ada di situ penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ini maksudnya selain gaji yang kita terima setiap bulan. Barangkali kita memberikan kredit ke orang lain, punya bunga, catat di sini bunga, penghasilan bunga. Lalu kita punya hak paten ya, kita kasih ke orang lain. Kita memperoleh penghasilan dari situ setiap bulan, tulis di royalti. Ya, ada sewa, kita punya rumah misalnya, kita kontrakin ke orang lain. Itu ada, kita potong langsung PPh pasal 4 ayat 2 masuk di sewa. Tapi kalau rumah itu Sorry. Bukan ini, bukan rumah.
sewa ini kita punya mobil misalnya ya, barang bergerak, mobil ya, kita sewakan setiap bulan dapat hasil, tulis di sini. Kemudian penghargaan dan hadiah, kalau ada hadiah yang kita peroleh, tulis di sini. Dalam arti hadiah yang tidak dikenakan final ya. Nah, kemudian keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta yang tadi yang saya bilang. Kalau ada misalnya jual rumah, rumah tidak. Ini kan itu masuk final itu Pak. Misalnya jual mobil atau jual perhiasan Pak. Emas misalnya ya, 1 gepok. Terus tadinya itu 100 juta, begitu sekarang udah naik harga emas langsung 400 juta. 300 juta itu kita cantumkan di sini. Ya. Kelebihan atau ini. Kemudian penghasilan lainnya. Misalnya Bapak melakukan seminar di tempat lain, ada honor masuk di sini. Atau membantu orang lain atau di bidang apa gitu. Ada yang fotografer misalnya setiap hari Sabtu freelance ya. Ya Pak? Kalau ada penghasilan lain tapi misalnya dari rumah gitu, ya, yang kita sewakan masuk nggak di sini? Tidak. Itu masuk yang tadi, yang lampiran 2, betul, yang final. Kalau tidak atas nama kita bagaimana? Tidak atas nama kita. Tapi kita yang menikmati itu. Termasuk juga. Kita di sini. Bukan di sini sebenarnya, di yang tadi. Kalau yang bersifat final di lampiran 2. Kayak mobil gitu. Ya. Kita sewakan. Bukan atas nama kita. Bukan atas nama. Kita yang memperoleh penghasilan, kita masukkan di sini. Ya. Ya. Ada lagi pertanyaan di sini? Nah, penghasilan lain. Contoh Ya. saja Ya. Pendeta terima perpuluhan, itu masuk objek pajak atau tidak? Nah, ini agak pelik nih, pendeta ya. Enggak, karena di sini ada zakat juga. Kita kan memberikan perpuluhan Ya. biasanya. Oke, makasih Pak. Jadi kalau di pasal 4 ya, coba di Undang-Undang Pajak tadi pasal 4 pajak ya. Coba pasal 4. Nah, kalau zakat memang udah diatur tersendiri. Zakat yang diberikan kepada lembaga zakat yang resmi yang dibentuk oleh pemerintah itu bisa dikurangkan ke penghasilan. Ya. Tapi kalau kita misalnya di dalam Kristen, kalau nanti kalau lembaga yang seperti lembaga zakat ini di kita belum ada. Tapi kalau ada itu dibentuk pemerintah, kita serahkan ke situ, itu bisa dikurangkan dari penghasilan. Nah, case pendeta, ya, kalau pendeta itu profesi atau apa Pak kira-kira? Panggilan. Nah, sebenarnya gini. Ini kalau pendeta. Sebentar. Yang terima amplop. Jadi kita tidak berdebat soal pendeta atau hanya esensi daripada undang-undang pajak ini aja ya. Kalau dia memperoleh penghasilan atau apapun bentuknya, di dalam definisi penghasilan itu dalam bentuk apapun, itu yang menambah kemampuan ekonomis termasuk penghasilan. Kalau sumbangan itu atau pemberian itu bukan dari saudara yang satu garis keturunan lurus, itu penghasilan. Ya, demikian juga misalnya ustadz, imam yang memperoleh